Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masbun Firdaus, NIM 001 dari kelas A2MD. Saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan berbagai aspek agama Islam, termasuk teks suci, sejarah, hukum, filsafat, dan praktik keagamaan. Metodologi ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, filologi, filsafat, antropologi, dan sosial budaya untuk memahami Islam dalam konteks budaya, sejarah, dan sosialnya. Pendekatan dalam metodologi studi Islam dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan fokus penelitian. Beberapa pendekatan umum meliputi historis. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap sejarah Islam, termasuk perkembangan ajaran praktik keagamaan dan peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Yang selanjutnya yaitu filsafat. Fokus pada aspek-aspek filsafat dalam pemahaman terhadap keyakinan dan praktik keagamaan Islam, serta hubungan antara agama dan pemikiran filsafat. Yang selanjutnya, analitis. Pendekatan ini menggunakan metode analisis untuk memecah dan memahami berbagai aspek teks keagamaan, tradisi, dan praktik keagamaan. Yang selanjutnya yaitu antropologis. Memahami Islam dalam konteks budaya dan sosial dengan menekankan praktik keagamaan, ritual, kepercayaan umat Islam dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kritis. Pendekatan ini melibatkan kritik terhadap berbagai aspek keagamaan, termasuk interpretasi teks suci, struktur kekuasaan dalam masyarakat Islam, dan isu-isu sosial yang relevan. Metodologi studi Islam juga memperhatikan perbedaan interpretasi dan perspektif dalam tradisi Islam, serta mempertimbangkan konteks historis dan budaya dalam memahami teks dan praktik keagamaan. Selain itu, pendekatan interdisipliner sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Islam sebagai fenomena agama dan budaya yang kompleks. Soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi agama sebagai social control dan berikan contohnya. Fungsi agama sebagai social control mengacu pada peran agama dalam mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan norma, nilai-nilai, dan etika yang dianggap penting dalam suatu agama. Contoh-contohnya meliputi pengaturan moral. Agama seringkali menetapkan standar moral yang diharapkan dari para penganutnya. Contohnya, dalam agama Kristen, 10 perintah Allah mengatur perilaku moral seperti tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak melakukan pembunuhan. Yang selanjutnya, penegakan norma sosial. Agama juga mempromosikan dan menjaga norma-norma sosial yang dianggap penting dalam masyarakat. Misalnya, dalam agama Islam, larangan terhadap konsumsi alkohol dan perjudian mendukung norma-norma tentang kesesatan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, mengatur hubungan sosial. Agama memainkan peran dalam membentuk dan menjaga hubungan antar individu dan kelompok. Misalnya, dalam agama Hindu, konsep karma mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain, dengan keyakinan bahwa tidak akan baik akan menghasilkan hasil yang baik dalam kehidupan selanjutnya. Yang selanjutnya, penyelesaian konflik. Agama sering berfungsi berbagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan memediasi perselisihan antara individu atau kelompok. Contoh nyata bisa dilihat dalam proses mediasi yang dilakukan oleh pemimpin agama dalam komunitas tertentu untuk menyelesaikan konflik keluarga atau komunitas. Pengendalian sosial. Agama juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, hukum syariah dalam beberapa negara Islam memperlakukan sanksi yang ketat terhadap pelanggaran moral atau agama. Fungsi-fungsi ini membantu menjaga ketertiban sosial dan harmoni dalam masyarakat, serta memberikan arahan moral dan etika bagi individu dan kelompok dalam masyarakat. Soal ketiga yaitu jelaskan pengertian Islam normativitas dan berikan contohnya. Islam normativitas merujuk pada prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran Islam yang menjadi standar atau norma bagi kehidupan umat Islam. Ini mencakup hukum-hukum agama, aturan moral, nilai-nilai, dan tata cara ibadah yang dianggap sebagai panduan bagi praktik keagamaan dan kehidupan sehari-hari.
Contohnya, sholat 5 waktu. Dalam Islam, kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu adalah bagian dari normativitas Islam. Ini merupakan kewajiban yang diatur secara jelas dalam ajaran Islam dan menjadi bagian integral dari praktik keagamaan sehari-hari umat Islam. Larangan minum minuman keras. Islam menegaskan larangan minum minuman keras seperti arak. Larangan ini merupakan bagian dari normativitas dalam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan normalitas individu serta masyarakat. Yang selanjutnya yaitu zakat. Kewajiban memberikan zakat atau sumbangan wajib kepada mereka yang membutuhkan adalah salah satu prinsip normatif dalam Islam. Ini menunjukkan pentingnya berbagi rezeki dan peduli terhadap kebersihan sosial. Soal nomor 4 yaitu jelaskan titik perbedaan antara pendekatan normatif dan pendekatan historitas. Pendekatan normatif dalam metodologi studi Islam berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada norma-norma atau prinsip-prinsip ajaran agama Islam, seperti hukum syariah dan nilai-nilai moral. Sementara itu, pendekatan historitas menekankan pada pemahaman sejarah perkembangan agama Islam, termasuk konteks budaya, politik, dan sosial di mana ajaran-ajaran Islam berkembang. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Normatif pada prinsip-prinsip agama, sementara historitas pada konteks sejarahnya. Sekian jawaban soal ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.